Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik semua. Hari ini Bapak akan memberikan layanan bimbingan klasikal yang berkaitan dengan bimbingan karir di kelas 9 sini. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan lebih jauh, alangkah baiknya kalau kita mulai kegiatan ini dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Terima kasih ketua kelasnya sudah memimpin doanya. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi di awal, hari ini Bapak akan memberikan layanan bimbingan klasikal. Nah, materi apa yang kita angkat sebentar Bapak akan jelaskan, topik apa yang kita angkat, kemudian tujuan yang ingin kita capai seperti apa. Jadi yang perlu kita pahami di sini yang pertama, tujuan yang akan kita capai pada layanan bimbingan klasikal pada kesempatan hari ini. Jadi tujuan yang pertama itu, anak-anak bisa lihat semua. Yang pertama itu, peserta didik dapat menelaah tentang pentingnya perencanaan sekolah lanjutan. Nah, karena topik yang kita angkat yaitu pentingnya sekolah lanjutan, pentingnya merencanakan sekolah lanjutan. Tujuan yang kedua yang ingin kita capai anak-anak sekalian, yaitu peserta didik dapat merumuskan langkah-langkah dalam perencanaan sekolah lanjutan. Jadi di sini kalian bisa merumuskan satu perencanaan. Bagaimana sih merumuskan apa yang perlu menjadi bahan pertimbangannya untuk merumuskan sekolah lanjutan. Kemudian tujuan yang ingin kita capai yang ketiga yaitu peserta didik dapat merumuskan rencana sekolah lanjutan pasca SMP melalui proyek media kartu rencana sekolah lanjutan. Jadi di pertemuan selanjutnya itu akan ada proyek yang kalian lakukan, akan ada proyek dengan menggunakan media kartu sekolah lanjutan. Jadi itu nanti Bapak jelaskan detailnya di pertemuan kedua. Jadi inilah yang kemudian menjadi tujuan yang ingin kita capai. Nah, tentunya anak-anak sekalian, harapannya Pak Guru kalian bisa berpartisipasi aktif, kalian bisa kita saling berdiskusi, bertukar pikiran, tidak hanya Bapak yang kemudian menjelaskan banyak hal, tetapi kalian bisa memberikan masukan buat Bapak. Kita bisa bertukar pikiran, ada yang kalian ketahui tentang sekolah lanjutan, kalian bisa berdiskusi. Nah, karena desain kegiatan kita pada kesempatan hari ini, kita akan lebih fokus kepada diskusi kelompok. Jadi ke depan, dalam beberapa waktu ke depan, kita akan bagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti sebentar kita lakukan. Sebelum kita mulai, Bapak ingin membuat dulu kesepakatan kelas. Kalau kegiatan hari ini kita laksanakan 1 kali 45 menit. 1 kali 45 menit. Sepakat semua ya? Sepakat. Masih semangat? Semangat. Oke, sebelum kita lanjut kepada inti materi dari kegiatan hari ini, kalau begitu bagaimana kalau kita games dulu? Kita speaking dulu. Mau kita ini? Kita games dulu kalau begitu supaya lebih memantik semangatnya kalian bisa lebih fokus, lebih konsentrasi apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Dengarkan instruksi Pak Guru, dengarkan instruksi Bapak, petunjuk gamesnya supaya kita laksanakan bisa lebih maksimal. Coba, jadi nama gamesnya itu games tepuk pagi, siang, malam. Sudah pernah dengar? Belum. Jadi dengarkan. Kalau Pak Guru bilang pagi tepukannya 1 kali. Kalau Pak Guru bilang siang tepukannya 2 kali. Kalau Pak Guru sapa malam tepukannya setengah atau tidak bunyi. Nah, kenapa? Karena malam itu orang lagi tidur. Tidak boleh kita ribut. Nah, jadi pengantar gamenya dengarkan gamenya. Kalau Pak Guru bilang konsentrasi, dimulai. Bisa ulang? Coba kita praktekkan dulu. Konsentrasi. Oke, Bapak pikir sudah kompak ya. Bisa kita mulai guys ya? Bisa. Masih semangat? Masih. Kalau gitu
kita tidak akan mulai pembelajaran kalau tidak fokus kelas ini. Oke, bagian konsentrasi. Malam. Fokus tidak? Tidak. Fokus, masih ada nggak fokus? Lapar kayaknya isi ini. Oke, dengarkan kembali. Konsentrasi. Siang. Siang. Pagi. Malam. Fokus. Masih ada yang fokus, kita lanjut lagi satu kali lagi. Pokoknya konsentrasi supaya kita bisa mulai kegiatannya. Karena yang menentukan itu berhasil tidaknya kegiatan kita ini bagaimana fokusnya kalian. Oke, perhatian semua. Konsentrasi. Pagi. Pagi. Malam. Siang. Pagi malam. Oke, pagi yang belajar orang. Oke, Pak Guru pikir sudah bisa konsentrasi semua. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, jadi kita masuk kepada materinya. Bapak mohon kalian bisa berpartisipasi aktif supaya kita bisa berdiskusi banyak hal. Karena ini sangat penting buat kalian, terutama yang ada di kelas 9. Karena tentunya di kelas 9, setelah kelas 9 kan kalian akan melanjutkan sekolah di sekolah menengah atas. Entah itu SMK, entah itu apapun itu sekolah lanjutannya. Nah tentunya materi ini sangat penting buat kalian. Sehingga ke depan kalian bisa membuat satu perencanaan karir yang matang. Karena jujur anak-anak sekalian, kenapa kemudian Pak Guru angkat materi atau topik ini? Karena di beberapa tahun terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini, kemarin banyak kakak seniornya kalian itu yang bisa Pak Guru katakan itu tidak matang dalam mengambil keputusan karirnya. Nah ada beberapa kemarin contoh siswa yang sudah mengambil keputusan karirnya, dia ambil keputusannya sekolah di kota, kemudian tujuan sekolahnya di SMK, tapi kemudian dia pindah ke Bali di kampung halaman. Itu karena menandakan ada yang salah dari keputusan karirnya, tidak matang perencanaan sekolah lanjutannya. Nah itulah yang kemudian menjadi dasar Bapak untuk kemudian mengangkat materi tentang perencanaan sekolah lanjutan. Mengerti ini? Mengerti. Ada yang mau bertanya sampai sini? Sebelum kita lanjut materinya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut perhatikan. Jadi sebentar setelah materi kita akan diskusi kelompok. Setelah itu Bapak kita akan menyaksikan satu video yang berkaitan dengan topik yang kita angkat. Kemudian kita akan berdiskusi lagi tentang kelompok. Jadi bukan hanya Bapak yang aktif di sini, tapi kalian bisa memberikan pendapatnya kalian lewat diskusi kelompok. Mengerti kan? Mengerti. Oke, kita mulai materinya. Jadi topik yang kita angkat di sini pentingnya perencanaan sekolah Lanjutan. Nah, anak-anak sekalian, berbicara sekolah lanjutan itu tentunya kita akan diperhadapkan sama beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kita harus tahu dulu apa sih sekolah lanjutan itu. Yang kedua, apa sih arti dari perencanaan sekolah lanjutan. Kemudian yang ketiga, kenapa perencanaan sekolah lanjutan itu penting. Dan yang terakhir ini sangat penting juga, bagaimana langkah-langkah dalam merencanakan studi lanjutan. Oke, kita bahas satu persatu sambil kita diskusi. Ada tidak yang tahu di sini yang bisa memberikan pendapatnya apa itu sekolah lanjutan? Saya. Oke, yang sana dulu, silakan. Firna. Sekolah lanjutan adalah sekolah atau jenjang sekolah setelah SMP. Oke, jadi menurutnya Firna sekolah lanjutan adalah sekolah atau jenjang sekolah setelah SMP. jenjang sekolah setelah SMP. Yang lain ada? Ya, Melty, silakan Melty. Sekolah lanjutan adalah sekolah yang akan ditempuh oleh siswa setelah lulus SMP. Oh, jadi menurut si Melty sekolah lanjutan adalah Sekolah yang akan ditempuh siswa. sekolah yang akan ditempuh siswa setelah lulus SMP. Jadi agak mirip dengan apa yang dijelaskan oleh teman yang satu tadi. Nah, jadi kalau Bapak bisa jelaskan, kalau kita bisa simpulkan semua, sekolah lanjutan itu, nah bisa dilihat di sini. Sekolah lanjutan itu adalah pendidikan sambungan. Ini sama dengan apa yang dijelaskan teman kalian. Sekolah lanjutan adalah
pendidikan sambungan atau sekolah lanjutan setelah tamat dari sekolah yang sedang kita tempuh saat Tadi. berarti setelah SMP. Jadi sekolah lanjutan itu sekolah yang akan kita tempuh pasca kita SMP nanti. Mengerti sampai sini? Mengerti. Oke. Kita bahas yang kedua. Apa itu arti perencanaan sekolah lanjutan? Nah di sini kan ada beberapa kata di sini, ada perencanaan, kemudian ada sekolah lanjutan. Tadi kita sudah bahas, teman kalian tadi sudah memberikan pendapatnya apa itu sekolah lanjutan. Nah di sini ada kata lagi, apa itu perencanaan sekolah lanjutan? Ada 3 kata kerja, perencanaan sekolah lanjutan tadi sudah kita bahas, sisa dihubungkan. Apa sih sebenarnya itu sekolah lanjutan sebelum Bapak jelaskan? Ada yang bisa? Oke, berarti silakan. Perencanaan sekolah lanjutan adalah mempersiapkan atau mempersiapkan yang dimiliki seseorang dalam menggapai cita-cita. Oh jadi menurutnya Sinelti, sekolah lanjutan itu persiapan oleh siswa dalam menentukan sekolah lanjutan ke depannya pasca SMP, begitu Bu Meliti? Oke, kalau yang lain ada? Oke, Dirna silakan. Tidak jadi? Berarti sama jawabannya sama sih. Oke, jadi kalau begitu kita simpulkan. Jadi anak-anak sekalian, coba perhatian ya, perencanaan sekolah lanjutan kan tadi kita sudah bahas apa itu sekolah lanjutan. Apa tadi sekolah lanjutan? Adalah pendidikan sambungan atau lanjutan setelah Ya betul, pendidikan sambungan atau pendidikan lanjutan setelah SMP. Nah, perencanaan itu kan berarti kita melakukan satu pekerjaan, ada kata kerja di situ. Berarti kita menentukan satu perencanaan. Kita membangun satu perencanaan dengan strategi tertentu, dengan pertimbangan tertentu terkait dengan sekolah lanjutan yang akan kita putuskan nanti. Jadi tidak hanya serta-merta memutuskan, misalnya seperti saya setelah SMP nanti saya mau lanjut SMK kesehatan misalnya, tapi dia tidak punya pertimbangan apakah itu pertimbangan minatnya, bakatnya, kemudian pertimbangan keadaan finansial orang tua, pertimbangan keadaan sekolahnya. Nah tentunya inilah yang kemudian harus kita rencanakan. Sampai sini mengerti? Mengerti. Kalau begitu kita lanjut. Kenapa perencanaan sekolah itu penting? Kira-kira kenapa perencanaan sekolah itu penting? Oke, silakan Mirna. Perencanaan sekolah lanjutan itu penting karena dengan merencanakan sekolah lanjutan, kita dapat mengetahui pekerjaan apa yang kita inginkan ke depannya. Terus tepuk tangan dulu untuk Firna. Jadi katanya tadi teman kalian Firna, dengan kita merencanakan sekolah lanjutan, kita dapat mengetahui sekolah apa yang akan kita tuju, kemudian pekerjaan apa ke depan atau profesi apa yang akan kita geluti ketika kita mengembangkan karir tersebut. Sampai sini mengerti anak-anak? Nah ini yang sangat penting juga, bagaimana langkah-langkah dalam merencanakan studi lanjutan. Tapi kita bahas dulu apa yang perlu dipersiapkan. Coba diperhatikan, apa saja sih yang kemudian perlu dipersiapkan peserta didik dalam merencanakan studi lanjutan. Apa yang dilakukan? Yang pertama, Membangun motivasi. benar, bangun motivasi. Pak Guru tanya dulu, motivasi itu datang dari mana? Dari diri sendiri, dari dalam diri kan? Iya. Karena yang akan merencanakan karir ya kalian, pribadi kalian. Maka tentunya kita harus bangun Motivasi. motivasi itu berkaitan dengan apa? Semangat hidup. semangat hidup katanya Hussein. Bisa juga semangat hidup, tapi kita lakukan semangat dalam merencanakan sekolah. Itu yang dikatakan Hussein. Kalau tidak ada semangat maka tentunya tidak akan terbentuk motivasi. Yang kedua nih, niat. Kalau tidak ada niat juga sama, kalau kita lagi melakukan sesuatu yang jadi dasarnya kan niat. Iya. Kalau kita tidak punya niat terus kita lakukan, otomatis tidak akan maksimal hasilnya. Nah itu yang kedua, Kenali potensi diri. ini penting. Jangan kemudian kita mengambil satu keputusan karir tetapi itu tidak sesuai dengan potensi dirinya kita. Misal begini, Hussein misal dia menganggap potensi diri saya saya senang pada futsal, saya senang pada bermain bola. Misalnya Hussein beranggapan begitu dan dia memang merasakan potensinya ada di situ. Tetapi ketika dia tidak punya perencanaan karir, lantas pasca dia lulus SMP, kemudian dia ambil, misalnya dia masuk di SMK pelayaran, kira-kira itu berhubungan tidak dengan potensinya? Tidak. Makanya kenapa ada yang namanya perencanaan sekolah
Inilah yang kemudian jadi bahan pertimbangannya. Yang keempat apa? Ketiga apa? Rencanakan sekolah lanjutan. Ini inti dari apa yang kita lakukan hari ini. Kita rencanakan sekolah lanjutan. Yang jadi pertimbangannya apa? Yang itu tadi, memotivasi, bagaimana kita kenali potensi diri. Nah, diperhatikan materi selanjutnya. Ini langkah-langkah yang kemudian kalian bisa lakukan dalam merencanakan sekolah lanjutan. Yang pertama itu Menyesuaikan bakat dan minat. ini ada hubungannya dengan yang tadi, bagaimana kemudian kita mengenali potensi diri kita. Berarti kita harus kenali dulu minat dan bakat itu sama tidak? Tidak kan? Tapi dia berhubungan. Karena bakat tidak akan bisa maksimal kalau kita tidak minat. Betul. Jadi yang jadi pertimbangan dalam merencanakan sekolah lanjutan adalah kita kenali bakat dan Minat. kemudian ini juga pertimbangan. Kita harus mempertimbangkan bagaimana kemampuan fisik kita, keadaan fisik kita, kemudian akademis kita dan sosialnya kita, terutama ekonomi. Kemudian keadaan. Masuk akal tidak kalau kita menentukan sekolah lanjutan misalnya begini. Pak Guru misalnya SMP di sini, terus Pak Guru langsung memilih SMK 1 di Kendari misalnya. Tapi Pak Guru tidak tahu keadaan sekolahnya seperti apa, akreditas sekolahnya seperti apa, jurusan-jurusan yang disediakan seperti apa. Terus Pak Guru langsung masuk saja, itu tepat tidak keputusan Pak Guru? Tidak. Berarti Pak Guru tidak menganalisis keadaan terlebih dahulu. Jadi itu yang perlu kalian dalami ke depan. Kalian bisa secara mandiri belajar, cari di internet, kemudian misalnya kalian sudah punya perencanaan saya pengennya nanti sekolah di SMK atau di Alia nanti misalnya. Menurut sini di internet cari bagaimana Alia di Kendari, bagaimana jurusannya, bagaimana keadaan sekolahnya, aman tidak kalau misalnya ukuran perempuan di situ masuk. Jadi itu yang kemudian harus kalian kembangkan. Jangan hanya menunggu materi dari Pak Guru, bisa kalian belajar mandiri. Kemudian kesempatan dan peluang yang ada. Ini juga penting jadi pertimbangan. Dan yang terakhir, ada yang tahu tidak prospek itu apa? Tidak. Nah, jadi prospek itu bisa kita katakan semacam harapan ke depannya. Jadi misalnya begini, kalau saya masuk SMP itu bagus tidak harapannya ke depannya? Relate atau berhubungan tidak dengan pekerjaan yang saya cita-citakan nanti? Misalnya si Melty pengen jadi guru, terus dia masuk di SMK kesehatan, berhubungan tidak? Tidak. Prospeknya tidak berhubungan. Maka itu jadi bahan pertimbangan apa yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun langkah-langkah dalam perencanaan studi lanjutan. Sampai sini mengerti? Mengerti. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa jenis sekolah lanjutan, tapi Pak Guru rangkum dalam bentuk 2 saja. Sebenarnya ada 4. Nanti sebentar dijelaskan di video lebih detail materi yang bisa memberikan gambaran tentang topik ini. Di sini Pak Guru gabungkan sekolah menengah atas dan MA. MA itu apa? Madrasah Aliyah. Jadi sekolah menengah atas itu dan madrasah aliyah sebenarnya kurang lebih sama. Yang paling signifikan perbedaannya itu ada pada SMK. Makanya kenapa Pak Guru gabungkan. Coba kita perhatikan. Sekolah menengah atas itu kriteria yang harus diperhatikan. Ini coba diperhatikan supaya kalian tidak salah dalam merencanakan sekolah lanjutan nanti. Siapa yang bisa baca? Kriteria yang pertama dalam SMA. Saya Silakan. berminat kepada SMA atau MA yang dipilih. Ini tadi berarti berhubungan dengan materi yang pertama tadi. Kita harus punya minat. Tidak mungkin si Fitri mau masuk SMK tapi dia tidak minat. Bisa maksimal tidak sekolahnya? Tidak. Kemudian yang paling penting juga disetujui oleh Orang tua. ini juga penting karena pasti orang tua punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Entah itu ekonominya, keadaan keuangan, kemudian faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangannya. Selanjutnya memenuhi persyaratan Akademik. ini juga. Nah ini berarti berkaitan dengan bagaimana potensi akademik kalian di SMP. Kalau tidak maksimal nilai kalian, maka tentunya itu sekolah itu punya standar. Misalnya di sekolah-sekolah besar itu kan ada tes masuknya, tidak serta-merta menerima. Itu yang jadi persyaratan. Kemudian kondisi ekonomi orang tua. Ini
ini sangat penting kalian perhatikan anak-anak sekalian, karena jangan sampai kita memaksakan kehendak kita, tetapi itu bukan kehendak Orang tua. itu harus sejalan. Jangan karena hanya dasar kita punya kehendak maunya seperti ini, terus kalian paksakan orang tua kalian nanti setengah mati. Jadi jangan kalian ikut-ikut teman, kemudian dasarnya karena melihat teman sekolah di sekolah yang besar, terus kalian paksakan keadaan orang tua. Jangan seperti itu ya. Kemudian yang menjadi kriteria di sekolah menengah kejuruan itu sama juga di SMA kita minat dulu, sama SMK yang akan kita tuju, kemudian disetujui orang tua, memenuhi syarat dan kondisi ekonomi orang tua juga. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan di SMK itu kan sekolah yang orientasinya itu menyiapkan peserta didik yang siap kerja. Nah, jadi itu yang jadi bahan pertimbangan juga. Oke, kita lanjut. Ini bagan lanjutan studi. Jadi Pak Guru gabung di sini SMA MA. Jadi di SMA atau MA itu kurang lebih pembagian jurusannya apa yang kalian ketahui di sini? Kalau di SMA jurusan apa saja? Iya. Biasa ada IPS, IPA, terus bahasa biasa juga ada kalau sekolah-sekolah maju. Kemudian di SMK itu banyak. Nanti kalian lepas dari kegiatan ini juga kalian bisa perdalam ilmunya kalian, belajar mandiri di rumah gunakan internet. Kalian bisa searching jurusan-jurusan apa yang ada di SMK. Jadi akan banyak jurusan tergantung dari label dari SMK-nya. Misalnya kan SMK itu ada SMK kesehatan, ada SMK pelayanan, ada SMK kelautan. Di dalamnya juga itu ada berbagai jurusan. Ada kalau misalnya di SMK umum itu kayak SMK 1 di Tegal itu kayak banyak seniornya kalian di situ. Ada jurusan otomotif, ada jurusan teknik. Nah di situ banyak jurusannya. Sisa bagaimana kalian menyesuaikan dengan potensi kalian, minatnya kalian, bakatnya kalian. Mengerti sampai sini? Mengerti. Oke. Di sini keterangannya untuk kelompok peminatannya. Jadi SMA itu ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, kemudian kelompok ilmu bahasa dan budaya. Nah, coba perhatikan di sini yang di SMK. Pak Guru bisa simpulkan di sini secara singkatnya. Jadi jurusan di SMK itu contoh ini ya untuk SMK umum ada teknologi dan rekayasa. Kemudian di sini terus Teknologi informasi dan komunikasi. Kesehatan, agrobisnis, Agroteknologi. ada sejarah, pariwisata, perikanan dan kelautan. Jadi perbedaan yang signifikan antara SMA dan SMK itu memang bagaimana kemudian SMK ini dirancang sebagai pendidikan formal yang menyiapkan peserta didik yang siap kerja. Tapi jangan berpikir SMA tidak siap kerja. Jangan sampai ada yang bilang di luar apa yang mau jelaskan SMA itu tidak penting, tidak. Kedua pilihan pendidikan ini atau ketiga pilihan pendidikan itu sama-sama tidak ada yang lebih unggul. Sama-sama dua-duanya punya kelebihan, punya kekurangan. Tetapi tujuan utama dari dua atau tiga pilihan sekolah lanjutan ini bagaimana menyiapkan peserta didik untuk bisa merencanakan masa depan yang lebih baik. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, nah ini kurang lebih bagannya yang disebut dengan karir. Jadi ketika di sini kalian posisinya lagi SMP kan? Ya. Kalian nanti lulus SMP, SMA, kemudian masuk SMA itu dinamakan apa? Karir. Karir, karena ada peningkatan sekolah yang kalian. Jadi setelah SMA kemudian kalian lanjut ke perguruan tinggi itu juga namanya karir. Jadi karir itu tidak serta-merta berbicara tentang pekerjaan atau profesi. Karir dalam konteks kalian sebagai peserta didik itu berkaitan dengan cita-cita. Jadi ada perkembangan jenjang pendidikan yang kalian geluti selama hidupnya kalian, itu dinamakan karir. Nah, sampai di sini dipahami kan? Nah, ini penting sebagai bentuk penguatan buat kalian. Jangan biarkan siapapun mengatakan, coba baca satu orang supaya silakan benar. Jangan biarkan siapapun mengatakan kau tidak bisa melakukan sesuatu. Kau bermimpi, kau harus menjaganya. Kalau menginginkan sesuatu, raih
titik. Itu diperhatikan. Jadi ini kan sekolah lanjutan, kita akan membuat keputusan ke depan setelah ujian nasional nanti, ujian UNBK. Kalian pasti sudah pikirkan dari sekarang kan? Saya mau sekolah di mana, mau ke kota atau tetap di kampung. Jadi kalian pikirkan matang-matang, tapi ingat, jangan biarkan siapapun mengintervensi atau mempengaruhi keputusan kalian. Ingat, yang meraih mimpi kalian adalah kita sendiri. Ini yang penting dalam kegiatan apapun itu, kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam segala aspek aktivitas kita. Jadi ingat, jangan kita merasa kita bisa mengatur dirinya kita. Tidak ada satu kekuatan yang bisa mengatur kita bahwa kekuatan saya ini bisa mengatur apapun itu. Ingat, ada Tuhan yang maha menghendaki, maha menyetujui apa yang kita rencanakan. Jadi kita hanya sebatas merencanakan sebagai manusia. Jadi untuk materi tentang topik yang diangkat mungkin batas di situ saja. Kita sudah berdiskusi banyak hal tadi. Bagus buat Anda sekalian sudah bisa aktif, berpartisipasi aktif, memberikan pendapatnya tentang sekolah lanjutan. Jadi di sini selanjutnya Bapak ingin bagi kelompok. Kita bagi kelompok supaya diskusi kita lebih aktif. Sepakat tidak kita bagi kelompok? Nah, kalau begitu kelas ini Pak Guru bagi kelompok. Setelah Pak Guru bagi kelompok, nanti kita akan menyaksikan satu video yang itu berhubungan juga dengan topik yang kita angkat. Nah, jadi setelah kita saksikan videonya, tugas kelompok nanti bagaimana membuat rangkuman atau menuliskan hal-hal apa saja yang didapat lewat materi dan video. Paham sampai sini? Paham. Oke, kalau begitu Pak Guru bentuk kelompoknya dari Husen. Husen nanti menghitung 1 sampai 5, terus lanjut lagi 1 sampai 5, lanjut lagi 1 sampai 5 seterusnya sampai terbentuk 5 kelompok. Oke, Husen hitung. 1, 2, 3. Ingat nomornya, nah. Ulang Husen, ingat kalau sudah sebut nomornya, ingat nomornya, nah, apa yang kalian sebut. Silakan Husen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang angka 1 angkat tangan. Silakan ke kelompok sini angka 1. Di sebelah sini. Ayo angka 1 sini semua. Ayo angka 1 di sini. Berapa orang terdapat kan? Iya. Yang angka 2 sama saja. Nah, yang angka 2 di sebelah sini. Yang angka 2 di sebelah sini kelompoknya. Ayo bawa atas ya. Langsung duduk rapi ya, langsung duduk teratur setelah sudah dapat kelompoknya. Kelompok 2 di sini dah. Yang angka 3 mana? Angka 3. Kalau angka 3 di sini, kelompok 3 di sini. Dia nggak bisa. Berapa? Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 mana? Nah, kelompok 4 di sini, kelompok 4. Ya, kelompok 5 di sini. Nah, sudah terbentuk semua kelompoknya? Oke, untuk rapi kembali kita fokus kembali. Oke, jadi Pak Guru jelaskan secara singkat. Jadi setelah kalian menyaksikan video, tugasnya adalah bagaimana kalian mencatat hal-hal penting apa yang kalian bisa dapat, tapi lewat diskusi kelompok kalian ya. Latihannya semua kita saksikan video ini berkaitan dengan topik yang akan kita setelah kita bahas. Peserta didik atau konseling dapat memahami kelanjutan studi setelah lulus SMP atau MTS. Yang kedua, peserta didik atau konseling dapat mengenal dan memahami antara SMA, MA, dan SMK. Mungkin Ananda saat ini sedang bingung. Setelah tamat SMP, mau melanjutkan ke SMA, SMK, atau MA ya?
Mari kita bahas. Pada dasarnya, SMA, SMK maupun MA sama-sama baik dan memiliki prospek masa depan yang baik pula. Jika salah satu dianggap lebih bagus, mengapa pemerintah tetap membuka SMA, SMK maupun MA secara bersamaan? Ini artinya tidak ada yang lebih unggul di antara satu dengan yang lainnya. Namun, bila kita berbicara mengenai karakteristik, maka masing-masing sekolah tersebut pasti memiliki perbedaan. Sebagai pertimbangan, yuk sama-sama kita simak informasi berikut ini. SMA memiliki singkatan Sekolah Menengah Atas, di mana jenjang sekolah menengah setelah lulus sekolah menengah pertama dengan masa pembelajaran 3 tahun, dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Pada jenjang ini, siswa lebih diberikan materi teoretik yang mendalam daripada pada jenjang SMK yang menitik beratkan pada praktek secara langsung. Karakteristik SMA: pertama, memiliki penguasaan teori yang baik. Yang kedua, mata pelajaran yang diberikan bersifat pengetahuan. Ketiga, sedikit memperoleh ilmu praktik. Keempat, dipersiapkan untuk melanjutkan jenjang selanjutnya atau kuliah di perguruan tinggi. Karena hampir semua jurusan perguruan tinggi terbuka untuk jenjang SMA. Dan yang terakhir ialah setelah tamat belajar pada SMA, maka lapangan pekerjaan sangat terbatas karena ilmu praktik yang diterima belum begitu maksimal. Jurusan atau peminatan di SMA. Di SMA pada umumnya ada 3 jurusan atau peminatan yang ada, yaitu yang pertama IPA, terdiri dari diantaranya pelajaran kimia, fisika, dan biologi. Yang kedua yaitu jurusan IPS, pelajarannya seperti sejarah, ekonomi, sosiologi, dan akuntansi. Dan yang terakhir ialah jurusan bahasa, dalam hal ini terdapat sastra Indonesia maupun bahasa asing. SMK merupakan singkatan dari Sekolah Menengah Kejuruan. SMK merupakan jenjang setelah menempuh jenjang sekolah menengah pertama. SMK dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Dalam pelaksanaannya, SMK memiliki berbagai macam jurusan untuk menunjang kebutuhan keterampilan masa depan. Masa belajar SMK pun bervariasi, ada yang berlangsung 3 tahun dan ada juga yang berlangsung hingga 4 tahun. Hal tersebut terjadi karena adanya praktik tambahan yang dilakukan masing-masing sekolah. Karakteristik SMK: yang pertama ialah berfokus pada praktek. Yang kedua, setelah tamat diharapkan memiliki skill atau keterampilan dalam bekerja. Yang ketiga, apabila melanjutkan ke perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusan SMK, peserta ini tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan materi. Dan yang terakhir, memiliki karakter siap untuk bekerja. Jurusan atau peminatan yang ada di SMK. Di SMK banyak sekali terdapat jurusan maupun peminatan yang bisa dipilih oleh calon peserta didik yang baru menyelesaikan SMP atau MTS-nya, dari mulai akuntansi, perkantoran, multimedia, perhotelan, pemasaran, farmasi, dan lain sebagainya. Banyak sekali jurusan yang ada di SMK ini, karena orientasinya ialah untuk bekerja setelah tamat sekolah. Untuk lebih lanjutnya, Anda sekalian dapat menghubungi Bapak melalui nomor WA yang ada di bawah ini untuk mengetahui jurusan-jurusan apa saja yang ada di SMK dan sebenarnya hampir mirip dengan SMA. Bahkan kurikulumnya pun sama dengan SMA. Bedanya, pada madrasah aliyah terdapat tambahan pelajaran agama Islam yang lebih mendalam daripada di SMA. Pelajaran-pelajaran ini tidak akan kita jumpai di SMA. Dengan masa pembelajaran 3 tahun dan dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12 sebagaimana yang ada di SMA. Karakteristik MA. Sebagaimana Bapak sebutkan tadi sebelumnya, bahwasannya MA dan SMA ini memiliki kemiripan. Yang membedakan hanyalah pada MA adanya tambahan mata pelajaran agama Islam
Islam yang lebih mendalam. Karakteristik yang pertama ialah memiliki penguasaan teori yang baik seperti di SMA. Kedua, mata pelajaran yang diberikan bersifat pengetahuan. Yang ketiga, sedikit memperoleh ilmu praktek. Dan yang keempat, mempersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, baik itu umum maupun agama. Oke, sudah diperhatikan videonya semua? Sudah. Menarik tidak videonya? Pasti minimal tidak bisa menambah pengetahuan ternyata begini SMK. Nah, karena ini kita dalam kegiatan pembelajaran, kalau kalian ingin memperdalam lagi, kalian bisa searching di YouTube, kalian bisa searching di mana saja, karena yang akan lebih bisa menambah pengetahuannya kalian ya kalian sendiri. Nah, Bapak di sini ya mampu mengarahkan apa yang belum kalian ketahui Bapak tampilkan, tapi untuk kemudian kita lebih maksimal, tentunya kita dibatasi sama yang namanya waktu. Oke, kita lanjut. Sudah diperhatikan kan tadi videonya? Sudah. Oke. Jadi sebagai tindak lanjutnya, kalau memang sudah diperhatikan, kalau dianggap sudah dipahami, Bapak ini masing-masing kelompok berdiskusi. Bapak kasih waktu, tapi saya yakin tidak terlalu lama lah. Karena sudah diperhatikan tadi, sudah dicatat, sudah disimpan di kepalanya. Apa dari yang materi apa yang sudah dibahas terkait dengan topik kita. Bapak kasih waktu 3 menit kalau begitu. Silakan berdiskusi. Oke, sudah ya diskusi kelompoknya? Sudah. Nah, kalau begitu, sudah kan? Sudah. Oke. Kalau begitu, Bapak ingin supaya Bapak lebih meyakinkan bahwa kalian memahami apa yang kita pelajari. Bapak tunjuk kelompoknya tidak yang mau membacakan rangkumannya atau presentasi rangkumannya. Kelompoknya Melty, silakan. Kelompok berapa itu? 1, 2, 3, 4. Ya. Silakan kelompok 4 berdiri. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ada 3 jenis pilihan sekolah lanjutan yang bisa kita tempuh, yaitu SMA atau sekolah menengah atas, SMK atau sekolah menengah kejuruan, dan MA atau madrasah aliyah. Ketiga jenis pilihan sekolah lanjutan yang ada, ketiganya memiliki keunggulan masing-masing dengan ciri khas yang ada. Kita dapat memilih pilihan sekolah lanjutan yang ada sesuai dengan bakat, minat, dan kondisi pada diri kita. Oke, itu saja Melty. Ya. Oke, siapa lagi kelompoknya yang mau presentasi? Tepuk tangan untuk Melty. Kelompok selanjutnya? Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Silakan, kelompok 5. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang pertama, perencanaan sekolah lanjutan adalah bagaimana membuat perencanaan tentang studi lanjut. Dan yang kedua, ada 3 jenis sekolah lanjutan, yaitu SMA, SMK, dan MA. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi bagus, ternyata masing-masing kelompok sudah memahami, minimal tidak mengetahui setelah mendengar materi dan video yang Bapak tampilkan tadi. Semoga ini tidak berhenti di sini materinya. Nah, tentunya kita akan follow up ke depan, kita akan tindak lanjut, dan tentunya ini kembali kepada kalian. Jangan karena sudah dapat materi hari ini merasa saya sudah punya rencana deh, saya mau begini setelah lulus. Nah, tentunya tidak, kalian punya kesempatan untuk lebih mendalami materi ini. Nah, untuk itu sebagai tindak lanjut juga Bapak ingin membagikan masing-masing kelompok LKPD-nya. Silakan bagi kelompok 1. Dapat berapa tadi? Oke. Jadi LKPD-nya ini dikerjakan masing-masing. LKPD-nya dikerjakan masing-masing, tapi tetap berdiskusi di kelompoknya.
Berapa itu? 3. Oke, sudah ambil semua, sudah terbagi? Sudah. Oke, Bapak kasih lagi waktu 5 menit. Silakan kalian isi LKPD-nya, nanti sebentar masing-masing kelompok presentasi depan. Siap tidak? Siap. Oke. Silakan kerjakan tugasnya karena itu tugasnya berkaitan dengan topik yang telah kita bahas. Silakan. Dimengerti toh apa pertanyaannya? Mengerti, Pak. Nanti tanyakan kalau ada yang tidak dimengerti. Sambil kita selesaikan ajan ya, silakan diisi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Kelompok 2 silakan, ada yang tidak dimengerti. Nah, kenapa?
1 menit lagi. Ada Kak. Oke, waktunya habis. Ya Kak. Nah, yang kelompok lain sambil kerjakan tapi sambil kita mulai. Siapa tahu ada kelompok yang mau presentasi. Dan ingat, jawabannya ini berkaitan dengan topik yang kita bahas. Saya persilakan kepada kelompok yang mau presentasi di depan. Kelompok 3 mau? Kelompok 3 siap? Oke, silakan kelompok 3 satu orang maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Silakan kelompok 3. Tuliskan namanya, kemudian dari kelompok mana, kemudian bacakan jawaban dari yang telah diisi. Nah, sambil kelompok lain yang belum selesaikan, sambil selesaikan cepat. Silakan kelompok 3. Di sini. Sebutkan nama dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari tayangan video yang telah ditampilkan. Nomor 1, dari tayangan video yang ditampilkan, nomor 1 yaitu SMA, MA, dan SMK. Ya, terus. Nomor 2 yaitu bisa melanjutkan sekolah saya ke SMA dan lanjut kuliah, yaitu menjadi seorang guru bahasa Inggris. Tepuk tangan dulu. Nomor 3, minat bakat saya yaitu saya suka mata pelajaran bahasa Inggris dan ingin bisa lancar bahasa Inggris. Oke. Nomor 4, yang harus saya siapkan yaitu belajar dari sekarang dan yakin bahwa saya bisa menggapai cita-cita saya ke depan. Itulah hasil diskusi kami dari video yang telah ditampilkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi perwakilan dari kelompok 3 sudah ada yang berani memberikan apa yang jadi perencanaan pribadinya, apa cita-citanya, apa tujuannya ke depan.